Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas datang ke sebuah warung untuk memesan teh hangat. Ternyata kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Mereka sengaja menunggu Abu Nawas. "Nah, ini dia Abu Nawas datang," kata salah seorang dari mereka. "Ada apa?" kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. "Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya." Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. "Apa yang harus aku takutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Nawas menantang. "Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas?" tanya kawan Abu Nawas. "Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu, karena itu adalah pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung," kata Abu Nawas memberitahu. "Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya?" tanya temannya yang lain. "Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya?" Abu Nawas balik bertanya. "100 keping uang emas. Selain itu, Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati," tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda Raja dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Al-Ghajjab pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat, karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Al-Ghajjab. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari-hari terasa amat panjang, karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menghendaki acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang akan datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang tetapi terlambat, sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda Raja bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah." Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas, karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai
Karpet yang mana, wahai Abu Nawas? Tanya Baginda masih bingung. Karpet hamba sendiri, tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi, kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. Tapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa, kata Baginda Raja bertambah bingung. Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri, kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa memendung tawa, sehingga beliau tertawa terpingkal-pingkal, diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang mengerikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas dalam cerita lucu ini ditantang 3 orang sombong. Mereka pintar, tapi suka menantang siapa saja yang ditemui. Kali ini ketiganya coba menguji kepintaran Abu Nawas. Bermula 3 orang sombong ini memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi 3 orang tersebut. Tapi tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas karena bisa menandinginya. Lalu Abu Nawas setuju. Dengan senang hati ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya. Satu dari 3 orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyum. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah, pusat bumi ada di bawah kakiku." Namun ketiga orang sombong ini tidak terima dengan jawaban dari Abu Nawas. Mereka bertanya kembali bagaimana Abu Nawas bisa tahu. "Kalau kalian tidak percaya, ukur saja sendiri," ujar Abu Nawas. Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua bertanya, "Berapakah jumlah bintang yang ada di langit?" tanyanya. Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama. Dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan mudah. Abu Nawas menjawab, "Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledaiku ini. Kalau tidak percaya, silakan Anda hitung bulu keledaiku ini. Pasti Anda akan tahu kebenarannya." Kesal mendengar jawaban Abu Nawas, orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Anda tahu bulu keledai? Coba berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa meledek. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang itu tidak kreatif, karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah. Jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jenggot Anda. Kalau tidak percaya, silakan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban dari Abu Nawas. Ingin membalasnya, tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang bernama Ilham Alimuddin. Dia dulunya merupakan jenderal perang yang sangat terkenal, ahli siasat perang, jago negosiasi, dan juga kaya raya. Tapi karir berperangnya terhenti setelah mengalami kelumpuhan
saat memimpin perang melawan Bizantium. Tidak berselang lama, anak istrinya juga ikut terbunuh. Ia pun akhirnya memilih untuk pensiun menjadi tentara. Sang jenderal ini hidup sendirian dengan kekayaannya yang berlimpah. Meskipun sudah tua dan menderita kelumpuhan, naluri menantang orang masih melekat dalam diri sang jenderal. Tapi kali ini bukan menantang adu kekuatan fisik, melainkan adu kekuatan pikiran. Tampaknya ia bukan hanya ingin dikenal sebagai jenderal perang, tetapi ia juga ingin dikenal sebagai tokoh paling cerdik dan pandai di kota Baghdad. Untuk itulah, dia tak segan-segan memberikan banyak hadiah bagi siapa saja yang bisa menjawab teka-tekinya. Sampai hari ini, sudah 100 orang yang lebih yang dia tantang. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil mengalahkannya. Total pertanyaan yang diajukan jenderal ada 3. Tapi yang unik dari permainan ini, apabila berhasil menjawab soal pertama dan kedua, tetapi gagal menjawab pertanyaan yang ketiga, maka semua hadiahnya menjadi gugur. Hal inilah yang membuat orang-orang kesal dengan sang jenderal. "Aku kesal dengan sang jenderal yang lumpuh itu," kata seseorang kepada kawannya. "Pertanyaan pertama dan kedua berhasil aku jawab dengan benar. Tapi pas pertanyaan ketiga, dia tanya, siapakah malaikat yang menyiksa manusia? Langsung saja aku jawab malaikat Malik. Dia bilang jawabanku itu katanya salah." "Loh, bukannya jawabanmu itu benar?" tanya kawannya heran. Kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Yang benar itu malaikat Zabaniyah. Malaikat-malaikat hanya penjaga neraka," timpal orang tersebut kepada kawannya. Suatu hari, datanglah seorang pemuda ke rumah sang jenderal. Pemuda ini sangat terkenal pandai dan cerdik di kotanya. Ia menerima tantangan sang jenderal untuk menjawab teka-tekinya. Namun, seperti tamu-tamu yang lainnya, pemuda itu gagal mengalahkan sang jenderal. Karena kesal dan kecewa, pemuda itu pun berkata, "Wahai jenderal, apakah Tuan berani menantang Abu Nawas?" "Wah, ide bagus itu. Sampaikan kepada Abu Nawas, saya menantang dia." Maka pergilah pemuda itu ke rumah Abu Nawas dan menyampaikan tantangan tebat dari sang jenderal. Sementara sang jenderal menyiapkan materi yang lain dari biasanya. Bisa dibilang, kali ini teka-tekinya sangat sulit dipecahkan. Itu karena mengingat reputasi Abu Nawas adalah bujangga yang cerdik dan mempunyai 1001 akal. Oleh karenanya, sang jenderal sangat berhati-hati dan tidak sembarangan dalam membuat pertanyaan. Esok harinya, datanglah Abu Nawas ke rumah sang jenderal. "Silakan masuk Abu Nawas," sambut sang jenderal kepada Abu Nawas. Ternyata sang jenderal telah menyiapkan hidangan untuk tamu istimewanya itu. Setelah selesai makan dan minum, sang jenderal tanpa basa-basi mengutarakan niatnya. "Begini Abu Nawas, saya ada 3 pertanyaan untuk kamu. Kalau kamu bisa menjawabnya, dan ini khusus untuk kamu, hadiahnya akan saya tambah 2 kali lipat. Bukan 100.000 dirham, tetapi 200.000 dirham." Abu Nawas langsung terperanjat dengan hadiah yang ditawarkan oleh sang jenderal. "Namun ada syaratnya Abu Nawas. Kalau kamu tidak bisa menjawab semua pertanyaanku, sebagai hukumannya, kamu harus berpidato di depan umum. Kalau aku adalah orang yang paling pintar di kota Baghdad," ucap sang jenderal kepada Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Nawas langsung mengiyakan tawaran sang jenderal. "Baiklah Abu Nawas, sekarang kita mulai saja," sahut sang jenderal. "Tapi sebelumnya tutup matamu dengan kain ini. Dan engkau
harus menggendongku karena aku akan mengajakmu ke suatu tempat." Maka dengan mata tertutup kain, Abu Nawas menggendong sang jenderal. Kemudian, sang jenderal mengajak Abu Nawas ke tempat peternakan unta miliknya, di mana tempat itu tidak pernah dimasuki oleh orang lain. "Berhenti Abu Nawas," kata sang jenderal. "Pertanyaan pertama, katakan apa yang ada di hadapanmu," tanya sang jenderal. "Ini gila, mana mungkin saya tahu dengan keadaan mata tertutup," pikir Abu Nawas. Tapi dengan cekatan, Abu Nawas langsung menjawab, "Di depan saya ada peternakan unta, Tuan Jenderal." Sang jenderal pun kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa tahu? Padahal peternakan untanya tidak pernah dimasuki oleh orang lain. Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan. Sang jenderal tetap digendong oleh Abu Nawas. 1 jam kemudian, sang jenderal berkata, "Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu?" Sejenak Abu Nawas berpikir. Ia pun lalu menjawabnya, "Di depan saya ada sungai. Di sekitarnya ada pohon tin dan pohon zaitun," jawab Abu Nawas. Sang jenderal kembali dibuatnya kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawabnya dengan tepat? Dia pasti mempunyai ilmu sihir, pikir sang jenderal. "2 pertanyaan sudah kamu jawab dengan benar," ujar sang jenderal. "Mari kita lanjutkan perjalanan untuk pertanyaan terakhir," ajak sang jenderal. Sang jenderal kemudian menuntun Abu Nawas melewati gurun, hingga sampailah mereka berdua ke tempat pelacuran yang terletak di tengah-tengah padang pasir. "Berhenti Abu Nawas. Sekarang katakan padaku, apa yang ada di hadapanmu?" tanya sang jenderal. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab, "Di depan saya ada wanita telanjang, Tuan Jenderal." Sang jenderal pun kaget bukan main. Semua pertanyaannya bisa dijawab dengan tepat oleh Abu Nawas dengan mata tertutup. Sesuai kesepakatannya, akhirnya esok paginya sang jenderal menyerahkan hadiahnya di depan istana dan disaksikan oleh Baginda Raja dan masyarakat. Tapi sebelum memberikan hadiahnya, sang jenderal berpidato menceritakan pengalaman mereka berdua. "Wahai Abu Nawas, saya masih penasaran. Bagaimana kamu bisa menjawab semua pertanyaanku, sedangkan kedua matamu tertutup kain?" tanya sang jenderal. "Itu mudah saja, Tuan Jenderal," jawab Abu Nawas. "Ketika Tuan mengajukan pertanyaan pertama, kaki saya menginjak kotoran unta. Dari situlah saya menebak kalau saya berada di peternakan unta." Baginda Raja tersenyum mendengar jawaban Abu Nawas, sedangkan sang jenderal hanya bisa geleng-geleng kepala. "Lalu dengan pertanyaan kedua, bagaimana kamu bisa menjawab dengan tepat?" tanya sang jenderal. Abu Nawas kembali menjawab, "Meskipun mata saya tertutup, tapi telinga saya bisa mendengar adanya suara air mengalir dan burung puyuh yang berkicau. Burung puyuh hanya mau makan biji-bijian buah tin dan zaitun. Sedangkan pohon tin dan zaitun hanya tumbuh di pinggiran sungai." Lagi-lagi Baginda Raja tersenyum. Sang jenderal dibuatnya terperangah dengan jawaban Abu Nawas. "Baiklah, semua jawabanmu itu masuk akal. Tapi, kenapa kamu juga bisa menebak dengan tepat atas pertanyaan yang ketiga?" tanya sang jenderal penasaran. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu sangat mudah sekali, Tuan. Saat Tuan menyuruh saya berhenti, tiba-tiba saja saya merasakan ular Tuan bergerak-gerak di punggung saya." "Nut-nutan, Tuan Jenderal," jawab Abu Nawas sambil menahan tawa. "Dari situlah saya bisa mengetahui kalau di depan saya ada wanita telanjang."
Spontan saja Baginda Raja ikut tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sedangkan sang jenderal hanya bisa tersenyum kecut menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang kakek tua yang hidup dalam kemiskinan. Terkadang dalam sehari ia menahan lapar karena tidak adanya makanan. Sementara di tempat yang lain, Baginda Raja baru saja mengangkat 2 orang untuk dijadikan menteri yang baru. Pada dasarnya mereka berdua bukanlah orang yang terpelajar, bukan pula orang yang tahu tentang hukum. Adapun diangkatnya mereka jadi menteri atas dasar permintaan penasehat istana. Penasehat istana ini telah disuap agar mereka berdua diangkat menjadi menteri. Suatu ketika kakek tua yang miskin tadi tak kuasa menahan laparnya, yang sudah beberapa hari tidak makan. Maka pergilah ia ke warung untuk sekedar minta makanan. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung tidak ada di tempatnya. Karena sudah sangat kelaparan, ia mengambil salah satu roti dan memakannya di tempat itu juga. Begitu si pemilik warung datang, kakek tersebut langsung ditangkap dan dilaporkan kepada Baginda Raja atas dakwaan kasus pencurian. Baginda Raja pun bingung harus bagaimana memutuskan kasus ini. Kalau sampai di penjara, kakek itu sudah terlalu tua. Tapi kalau dibebaskan, dia telah melakukan tindak kejahatan. Kemudian kedua menteri yang baru diangkat dimintai pendapatnya. Bagaimana menurut kalian? Tanya Baginda Raja. Menteri pertama menjawab, walaupun dia kakek yang sudah tua, dia harus tetap dihukum. Paduka harus tegas, dan menurutku, hukuman yang pantas adalah panggang dia hidup-hidup. Sebagai contoh kepada masyarakat supaya jangan ada lagi yang berani mencuri. Baginda Raja agak kurang sependapat. Ia pun kemudian bertanya kepada menteri yang kedua. Kalau menurutmu, hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Menteri kedua menjawab, dicincang-cincang saja tubuhnya, biar jadi pelajaran, dan kasus pencurian pasti tidak akan terulang. Usulan menteri kedua ini juga membuat Baginda Raja kurang sependapat. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas ke istana. Kebetulan sekali kau datang, Abu Nawas. Aku ingin dengar pendapatmu tentang kasus yang aku hadapi ini, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memberitahu tentang kasus yang dihadapi kakek tua itu. Baginda Raja juga memberitahu tentang pendapat kedua menterinya yang baru. Sontak saja Abu Nawas geram mendengarnya. Ia pun menatap tajam ke arah 2 menteri tersebut. Ketahuilah Paduka, kedua menteri ini bukanlah orang yang terpelajar. Mereka juga tidak tahu soal hukum. Menteri pertama pasti dulunya penjual roti. Yang dia tahu cuma panggang-memanggang. Makanya ia menyarankan hukuman panggang. Sedangkan menteri yang kedua pasti dulunya penjual daging. Yang dia tahu cuma cincang-mencincang. Makanya ia menyarankan hukuman cincang. Jelas Abu Nawas. Lalu, menurutmu hukuman apa yang pantas untuk kakek tua itu? Tanya Baginda Raja. Cukupi kebutuhan hidupnya. Keadaan miskinnya lah yang memaksanya melakukan tindakan ini. Paduka juga harus bertanggung jawab karena ada rakyatnya yang sampai tidak makan berhari-hari. Jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersentak dan menyadari atas kesalahannya. Berkat usulan Abu Nawas, kakek tua itu dibebaskan dan dijamin kebutuhan hidupnya. Sementara kedua menteri yang baru tersebut saat itu juga dipecat dari jabatannya. Kisah selanjutnya. Entah kenapa hari itu Baginda Raja merasakan jenuh. Kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan hidup di dalam istana. Lalu salah satu penasihat istana menyarankan supaya Baginda Raja pergi berburu ke hutan seperti biasanya. Namun saran tersebut ditolak. Baginda Raja beralasan kegiatan tersebut sudah sering dilakukannya. Aku sudah bosan berburu ke hutan. Apakah ada saran yang lain?
Tanya Baginda Raja. Sebenarnya apa sih yang membuat Baginda Raja bosan? Tanya balik penasehat istana. Aku bosan hidup di dalam istana. Aku jenuh dengan semua keadaan ini, jawab Baginda Raja. Oh, jadi intinya Paduka ingin mencari suasana yang baru. Saya ada ide, Paduka yang mulia. Bagaimana kalau Paduka berkemah? Usul penasehat istana. Berkemah? Sama sekali aku tidak tertarik, balas Baginda Raja. Begini Paduka yang mulia, supaya kegiatan berkemah Paduka itu terkesan permainan. Bukankah selama ini Paduka ingin supaya Abu Nawas kalah? Ucap penasehat istana. Ya, memang. Tapi permainan apa yang ingin kau usulkan? Tanya Baginda Raja. Kemudian penasehat istana memberitahu tentang jenis permainan yang akan dilombakan. Ide kamu sangat cemerlang kali ini. Pasti dia akan kalah. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari. Maka beberapa pengawal istana segera menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Selamat datang Abu Nawas, mari meningkatlah dan duduk bersamaku, sambut Baginda Raja. Paduka sepertinya terlihat ceria, saya ikut berbahagia Paduka, balas Abu Nawas. Oh, tentu saja Abu Nawas, karena saya ingin menantangmu sebuah permainan. Kalau kamu menang, kamu akan saya kasih hadiah 1000 dinar. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus memandikan semua kuda-kuda istana selama 1 bulan. Apakah kamu bersedia? Tantang Baginda Raja. Kalau boleh tahu, apa itu permainannya? Tanya Abu Nawas penasaran. Lomba berkemah Abu Nawas. Nanti kamu dan aku membuat kemah di alun-alun. Tapi jarak kemahmu dan kemahku agak berjauhan. Siapa saja yang kemahnya didatangi tamu paling banyak, dialah pemenangnya. Ucap Baginda Raja menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Supaya orang-orang tertarik datang ke kemahku, aku akan bercerita yang membuat orang-orang tertawa. Dan aku pasti akan memenangkan permainan ini, pikir Abu Nawas dalam hati. Baiklah Paduka yang mulia, saya siap menerima tantangan Paduka, balas Abu Nawas. Bagus, nanti malam kita langsung mulai permainannya, timpal Baginda Raja. Setelah malam tiba, Abu Nawas dan Baginda Raja mulai sibuk membuat kemahnya masing-masing. Karena kemah Baginda Raja besar dan banyak hidangan, tentu saja banyak tamu yang berdatangan, mulai dari rakyat jelata sampai pejabat istana, berbondong-bondong bertamu ke kemah Baginda Raja. Sehingga di kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang meriah. Semakin malam, semakin ramai orang berdatangan. Sedangkan kemah Abu Nawas yang tak jauh dari kemah Baginda Raja, tak ada satupun tamu yang datang. Bagaimana tamu mau datang? Kemahnya saja kecil. Belum lagi di kemah Abu Nawas tidak ada hidangan sama sekali. Kalau begini caranya, aku bisa kalah. Mana mungkin tamu mau datang untuk mendengarkan ceritaku. Mereka tentu lebih memilih untuk menyantap hidangan di kemah Baginda Raja, pikir Abu Nawas. Rencana awal Abu Nawas menjadi gagal total. Terpaksa ia harus memutar otaknya supaya bisa memenangkan permainan ini. Dan waktu pun sudah mulai menunjukkan hampir subuh. Itu pertanda permainan akan segera berakhir. Tiba-tiba, ide cemerlang muncul di benak Abu Nawas. Ia lalu mengambil korek api dan membakar kemahnya sendiri. Karena malam itu angin bertiup kencang, dengan cepat api semakin membesar. Orang-orang yang sedang berkumpul di kemah Baginda Raja terkejut melihat ada kebakaran di kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung menuju ke sana, bermaksud untuk menolong Abu Nawas. Baginda Raja sendiri ikut mendatanginya. Ia khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Kemah Baginda Raja yang tadinya penuh dengan tamu, kini menjadi kosong. Karena mereka semua sedang berada di kemah Abu Nawas, termasuk Baginda Raja sendiri. Tak berapa lama, terdengar suara adzan subuh berkumandang. Alhamdulillah, teriak Abu Nawas kegirangan. Melihat hal itu, orang-orang pun menjadi heran. Kemahmu kebakaran, tapi kamu malah merasa senang, ucap Baginda Raja. Tentu saja Paduka yang mulia, karena saya memenangkan perlombaan ini, balas Abu Nawas. Maksudmu bagaimana Abu Nawas?
Tanya Baginda Raja kebingungan. Lihatlah, semua tamu paduka datang ke kemah hamba. Oh, belum tentu Abu Nawas, karena semua tamu yang datang ke rumahmu jumlahnya sama dengan tamu yang datang ke kemahku. Berarti tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah. Bantah Baginda Raja. Waduh, paduka salah menghitung. Saya lebih banyak, meskipun selisihnya cuma satu orang, yaitu paduka raja sendiri, ujar Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja harus menerima kekalahan. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Lalu salah satu kawan Abu Nawas yang kebetulan ada di situ bertanya kepadanya, Hei Abu Nawas, apa kamu tidak rugi? Kamu membakar kemahmu sendiri hanya untuk memenangkan permainan ini. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, dengar ya kawan, harga kemahku cuma 10 dinar. Sedangkan hadiah yang akan aku dapatkan jumlahnya 1000 dinar. Kawannya itu langsung memuji kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.